Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita lihat bersama kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Nah, anak-anakku, kita langsung saja pada kebahasaan yang pertama, yaitu menggunakan istilah-istilah dalam bidang ilmu tertentu. Artinya, ketika kalian menulis sebuah teks laporan hasil observasi, di dalamnya akan ada istilah-istilah tergantung dengan isi teks tersebut. Misalkan, jika bidang kesehatan, di dalamnya ada kata gizi, misalkan vitamin, mineral, dan sebagainya. Tidak mungkin di sana ada istilah kehutanan. Gitu ya anak-anakku, bisa dimengerti? Kita beranjak pada yang kedua. Ya, menggunakan kalimat klasifikasi. Kalian bisa lihat contohnya. Artinya di sana ada klasifikasi terumbu karang. Bisa dimengerti ya? Yang ketiga, yaitu menggunakan prinsip penggunaan kata, kalimat, dan kepaduan paragraf. Kita dari kata dulu ya. Kita lihat bersama-sama, inilah sebuah kata. Kata ini nanti bisa menjadi kalimat bila dia sudah punya kedudukan. Artinya bisa jadi dia adalah menjadi subjek atau predikat. Nanti bila ada satu subjek dan satu predikat disebutnya satu klausa. Dan satu klausa bisa berpeluang menjadi sebuah kalimat. Lantas bagaimana jika satu kalimat tersebut lebih dari satu klausa, 2, 3, 4, dan seterusnya? Tentu saja boleh. Nanti kalian bisa menggunakan konjungsi untuk memisahkan satu klausa dengan klausa yang lainnya, atau bisa juga dengan tanda baca koma. Kita beranjak pada kebahasaan yang selanjutnya. Ya, yaitu kepaduan paragraf. Kita lihat tadi adalah paragraf yang tidak padu. Kenapa tidak padu ya? Betul sekali, karena satu paragraf harus saling terikat antara kalimat utamanya dengan kalimat penjelasnya. Apa tadi yang tidak padu? Jadi kita betulkan ya menjadi paragraf yang padu. Kalian bisa lihat? Baik, anak-anakku, sekarang pada kebahasan yang selanjutnya, yaitu menggunakan istilah atau menggunakan imbuhan dari bahasa asing. Sebagaimana telah kalian pelajari dulu pada bab teks deskripsi, Ibu sudah sampaikan mengenai imbuhan atau afiksasi. Ada awalan atau prefix, ada infiks, ada sufiks, dan ada konfiks. Nah, kali ini imbuhannya diambil dari bahasa asing, karena banyak istilah-istilah yang diambil dari bahasa asing dan diindonesiakan, artinya sudah ada dalam KBBI. Kalian sudah bisa lihat contohnya ya. Nah, sekarang kebahasaan yang selanjutnya dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan kata baku. Ingat ya, menggunakan kata baku. Jadi ini berbeda dengan teks cerita fantasi atau teks cerita fabel. Bahasanya bisa bebas. Tapi kali ini kalian harus menggunakan bahasa yang baku. Contoh bahasa yang tidak baku. Merubah. Kenapa ya merubah itu tidak baku? Karena kata dasarnya adalah ubah. Jika ditambahkan dengan menjadi, betul sekali, mengubah, bukan merubah. Kesalahan lainnya yang sering kalian lihat adalah kata kokoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kata kokoh, tapi kukuh. Jadi gunakan kata yang baku dalam teks laporan hasil observasi ya. Bisa dimengerti sampai sini? Sekarang kita pada kebahasaan yang selanjutnya, yaitu dalam teks laporan hasil observasi harus menggunakan kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Kita lihat yang pertama. Apa itu paralel anak-anak? Kita lihat dulu satu imbuhan
yang membentuk satu kata dasar. Contoh, baik dan pintar. Kita tambahkan imbuhan ter, terbaik dan terpintar. Imbuhan tadi memberikan makna paling, paling baik dan paling pintar. Betul sekali. Nah, sama halnya dalam teks laporan hasil observasi, karena tadi imbuhan itu membentuk makna tertentu dalam sebuah kata, maka yang dimaksud di sini paralelnya kita lihat contohnya bersama-sama. Ini adalah contoh yang salah. Mengapa salah ya? Karena pembentukan tidak paralel dengan memanfaatkan. Bagaimana dong yang benar? Kita lihat bersama-sama. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatan. Begitu ya. Kita lihat sekarang ciri selanjutnya dari kalimat efektif itu tidak menghambur-hamburkan kata atau pleonasme. Contoh, saya menggunakan kerudung berwarna biru. Ibu tanya, apakah biru itu warna? Tentu saja. Jadi hilangkan warnanya. Betul sekali. Saya menggunakan kerudung biru. Nah, kita lihat yang terakhir. Ciri kalimat efektif adalah kejelasan makna. Jangan sampai ambigu atau menjadi beberapa tafsiran. Ayo, sering kita lihat kalimat seperti ini ya. Kenapa ya bisa menimbulkan ketidakjelasan makna? Karena di sini tidak ada subjeknya. Sedangkan kalimat itu tadi kita ketahui bahwa minimal harus ada satu subjek dan satu predikat. Itu syarat dari sebuah kalimat. Di sini tidak ada subjek. Bagaimana dong? Agar subjeknya menjadi jelas, kita hilangkan untuknya. Menjadi, kalian bisa lihat? Nah, itu kesalahan yang sering kita lihat. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang ingin Ibu sampaikan kali. Hujan-hujan minum teh wal ini, gulanya jangan kebanyakan. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.